Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab, masuk episode 98 dari Timor Leste, Yosua Marquez. Shalom, aku dari Timor Leste, nama saya Yosua Marquez. Kondisi cacat karena jatuh dari mendirikan gedung ibadah. Sudah 10 tahun menderita lumpuh. Pada saat itu aku sangat menyesal kalau ikut Tuhan Yesus jadi menderita begini. Tapi puji Tuhan melalui pengajaran Pak Pendeta Erastus Sabdono telah mengajarkan kepadaku sesuatu yang baru. Kalau cacat fisik itu bukan masalah, bahkan sampai mati itu belum masalah. Masalahnya hanya satu. Sekarang aku mau hidup untuk Tuhan Yesus saja melalui kebenaran Alkitab yang Pak Pendeta Erastus Sabdono ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bisa dipertemukan dengan hamba-Mu ini sehingga aku bisa hidup untuk menenangkan hatimu. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Erastus Sabdono, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yosua, kita menjadi satu keluarga dan nanti pasti kita bertemu ya di surga. Ya, plus 670 77 17 0883. Oke. Dari NN 0813 76 63 dan seterusnya. Salam, saya mau bertanya, saya beribadah di salah satu gereja di mana ibu gembalanya sangat mendominasi pelayanan. Beliau juga sebagai pemegang kas gereja. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah benar-benar tahu laporan keuangan yang dibacakannya benar-benar mengada. Benar-benar mengada-ada maksudnya ya. Maksud saya yang tidak ada dibuat ada and berulang-ulang. Saya sepertinya kehilangan figur. Bahkan hatiku tertolak pada pribadinya. Mohon petunjuk, makasih. Shalom. Yang pertama berdoa minta hikmat Tuhan. Kalau memang itu diizinkan Tuhan, tegur, ajak bicara 4 mata. Ya, muka dengan muka, tidak ada orang lain, dengan hati yang penuh kasih. Ya, tapi kalau Tuhan tidak perkenankan, ya diam saja. Minta petunjuk Tuhan apakah tetap di situ atau pindah gereja. Kalau benar-benar Ibu Gembala ini telah memanipulasi laporan keuangan gereja. Itu dulu jawaban saya, ya. Minta hikmat petunjuk Tuhan. Saran saya, nasihat saya, jangan membongkar, menceritakan hal ini kepada orang lain yang nanti akhirnya akan menjadi keburukan bagi Anda sendiri dan Tuhan tidak berkenan. Oke, 0822 3097 9 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus, senang sekali rasanya bisa bercerita sama Bapak kembali. Karena 2 minggu ini saya recovery dari sakit saraf kejepit dan sampai 1 bulan ke depan harus menjalani terapi di rumah sakit. Saya mau ibadah minggu di GKI Rebot. Sedikit kesulitan Pak karena keadaan fisik saya yang tidak bisa duduk terlalu lama di sepeda motor. Karena kami tidak punya mobil. Perjalanan dari Pati menuju Semarang dengan motor jika tidak macet 2,5 jam. Jika macet bisa 3 jam. Saat ini keadaan saya sangat terpuruk Pak. Baik secara fisik maupun secara pikiran. Saya selalu berusaha mengalihkan pikiran perasaan saya untuk Tuhan. Saya selalu setia belajar firman Tuhan. Berdoa mendengarkan khotbah Bapak. Tapi ketika saya sendirian perasaan sedih
dan kecewa muncul kembali, padahal saya sudah berusaha untuk mengalihkan perasaan seperti itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Kadang ya berhasil, kadang ya tidak. Saya mohon bantuannya Pak, bagaimana caranya untuk mengatasi kesedihan, karena banyak dikhianati orang-orang di sekitar saya, termasuk anak pertama saya. Dia memilih menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Padahal dia tahu suaminya tersebut juga seorang yang malas bekerja dan suka memukul anak saya. Tapi anak saya tetap mau tinggal bersamanya. Saya punya trauma yang besar sehingga membuat saya depresi, Pak, mengenai kelahiran anak saya tersebut. Sampai saya merawatnya sebesar ini, lalu dia, anak saya, dengan teganya melupakan saya. Sebenarnya saya sangat membutuhkan mentor yang berkarakter ilahi, Pak, yang bisa membimbing saya beserta suami, karena tidak bisa langsung bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Saya mengerti dan memahami waktu Bapak sangat sibuk untuk melayani semua orang yang mau mendengarkan kebenaran yang murni. Maka dari itu saya mohon minta dilayani, Pak, secara to be continue. Saya mohon, Pak, kasihani saya, karena di tempat tinggal saya di Pati tidak ada seorang pun yang pendetanya benar-benar punya hati yang tulus untuk melayani, terutama jika yang dilayani tidak punya harta yang banyak. Masalah anak saya perempuan itu hanya sebagian saja yang terjadi, belum yang lainnya. Maaf Pak jika saya merepotkan Bapak, kiranya Tuhan memberkati Bapak Eras, selalu limpah dengan hikmat dan pengetahuan yang murni dari Allah Bapa, sehingga banyak orang yang terselamatkan, termasuk saya dan suami dengan keluarga. Terima kasih Pak, Hafenyu Shalom, terima kasih atas waktu dan kesediaan Rehobotim. Saya akan sangat sabar menanti. God bless you. Pasti nanti tim Rehobot akan melayani. Ya, diingatkan. Staf saya di sini, tolong diingatkan ini. Kenapa seringkali kita mengalihkan perhatian tapi juga akhirnya sedih lagi? Nah, sebenarnya di sini bukan pengalihan perhatian, tetapi pengertian yang ditambahkan, pemahaman yang dikuatkan, sehingga pengertian pemahaman itu bisa menghalau pikiran yang tidak perlu kita rasakan, termasuk pikiran negatif itu. Ya, jadi mestinya bukan sekedar mengalihkan perhatian, tapi belajar firman sungguh-sungguh untuk memiliki landasan pemikiran bagaimana membangun kehidupan, membangun cara berpikir. Ikuti terus pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan dan bertahanlah terus. Kami juga akan memberikan perhatian kepada ibu dan bapak. Ya, terima kasih. Oh ya, tadi saya gelisah soal anak perempuan yang menikah dengan agama lain. Ibarat sebuah catur, ini belum skakmat, belum selesai. Jadi masih bisa digumuli dalam doa. Jangan kasar, jangan maki-maki atau mengutuk, tetapi tunjukkan kasih. Dan kita masih harapkan, masih ada kemungkinan, bahkan bisa jadi kepastian dia kembali lagi. Ya. Kalau kembali sudah rusak Pak, ya dunia juga sudah rusak. Nanti kita akan mulai lagi hidup di kerajaan surga, ya. Langit baru, bumi baru, ya. Langit baru, bumi baru, anak, suami, tubuh yang tidak sakit. Nah, kita nantikan saja di sana. Taruh pengharapan kita di sana dan semua keadaan ini menjadi pelajaran yang mahal, menjadi pemicu kita mencari Tuhan. Kalau keadaan ibu baik-baik, mungkin ibu juga tidak menghargai firman. Mungkin ibu juga tidak memikirkan kekekalan bersama suami. Dengan keadaan ini, ibu diarahkan untuk memandang kerajaan surga dan menjadikan surga sebagai tujuan. Jangan ratapi keadaan ini. Jalani dan bersyukur, karena dengan keadaan ini, ibu, suami bisa memandang Tuhan dan mencari kerajaan surga saja. Ya, jangan ingat-ingat kebaikan yang dibuat untuk anak, karena itu akan membangkitkan sakit hati. Kalau ibu sudah membesarkan anak dari kecil sampai dewasa, ibu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk anak itu sendiri. Ya, oke.
0812 6015 dan seterusnya. Salam, saya bukan jemaat GSKI, tapi beberapa bulan belakangan ini saya sering dan hampir tiap momen khotbah Bapak selalu saya ikuti setiap hari dan seperti sudah menjadi kebutuhan saya. Dan saya rindu, saya ingin berpindah ke GSKI sebagai wadah yang tepat buat saya dan istri saya untuk bersiap-siap atau berkemas-kemas. Namun seperti khotbah dan penjabaran Bapak di Ekumene Bible Course, bahwa surga itu fisik dan berbentuk materi, bukan alam roh. Saya jadi bingung sementara seturut firman Tuhan Yesus bilang bahwa di surga itu tubuh manusia diubah seperti malaikat dan tidak ada kawin dan mengawinkan di sana. Sementara seperti tubuh fisik kita berarti ada hubungan suami istri dong Pak, atau ikatan suami istri. Mohon pencerahannya Pak, kiranya Bapak senantiasa sehat-sehat dan panjang umur agar bisa menjadi berkat umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Penjelasan mengenai surga sudah masuk ke pertemuan ke-11. Dan pertemuan yang ke-12 itu khusus bicara mengenai apakah ada perkawinan di surga. Jadi ikuti dari episode 1 atau dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Setiap pertemuan bisa 2 kali. Kalau Sabtu seminar 3 kali, bayangkan, sudah yang ke-11. Yang ke-12 baru membahas mengenai apakah ada perkawinan di surga. Saya tidak bisa menjawab ini singkat, nanti malah salah. Ikuti saja penjabaran mengenai surga di pertemuan-pertemuan yang sudah ke-11, nanti mungkin berakhir ke-16. Ya. Tuhan memberkati. 08596724 sekian-sekian. Selamat Pak Eras, saya mengikuti khotbah Bapak sudah sekitar 2 tahunan. Pak Eras adalah pendeta idola saya walaupun dosen dan gembala saya mengatakan Bapak sesat. Tapi bagi saya Bapak adalah gembala yang baik bila saya bandingkan dengan yang mengatakan Bapak sesat. Saya tetap mengatakan depan dosen gembala saya bahwa saya tidak melihat kesesatan Bapak. Pertanyaan, apakah saya bisa bertumbuh berada di tempat saya, gembala, tidak sekolah STT? Saya mau pelayanan, saya tidak dikasih pelayanan karena dianggap tidak layak. Saya berseberangan dengan gembala saya mengenai Bapak. Yang kedua, tolong saya diajari pelayanan Pak, sebab sekolah menuntut ada pelayanan di gereja, sedangkan di gereja saya nggak dikasih pelayanan. Oke, nama ini nanti akan dihubungi oleh sahabat saya yang di Surabaya, karena ini ada di Surabaya ya. Nanti akan dihubungi supaya diberi kesempatan untuk melayani. Ya bisa-bisanya masih ada di gereja itu, tapi kalau di gereja itu ditolak, ya barangkali harus mencari gereja lain daripada nanti di situ jadi ribut ya. Ya jadi ribut. Karena saudara pelayan Tuhan, kalau jemaat ya saya minta tetap ada di situ. Karena pelayan Tuhan lalu harus memberi report kepada sekolah. Nah ini berat. Sementara di tempat itu Anda tidak diberi kesempatan pelayanan. Kalau Anda tidak harus memberi report kepada sekolah mengenai pelayanan, atau sekolah tidak mewajibkan harus pelayanan, ya tetaplah di situ, tidak masalah sambil menjadi berkat. Tapi kalau Anda seorang pelayan Tuhan, sekolah di sekolah teologi, ya usahakan cari tempat di mana Anda bisa melayani. Oke, puji Tuhan. Nanti akan dihubungi oleh orang saya di Surabaya. 0877915552 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus, terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan, karena dulu orang menganggap saya weird. Karena cenderung saya berpegang pada konsep Armenia, karena gereja kami Calvinis. Saya sih tidak bermasalah karena kita equal di mata Tuhan dalam segalanya, terutama dalam penghakiman sama umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya dipertemukan dengan Bapak di YouTube, inilah yang saya katakan luar biasa. Saya mau bertanya Pak tentang sesuatu yang mengatakan bahwa Rasul Paulus pernah menikah, terlebih mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak mati usia 33 tahun. Dia harus menikah.
ini menggelitik hati saya, terutama tentang konsep Tuhan Yesus yang kemungkinan menikah itu. Karena teman-teman ada beberapa yang berkonsep, oh iya, ya juga ya kalau Tuhan tidak mati kemungkinan menikah. Itu ada karena dia hidup dalam lingkungan Yahudi. Ketika pendapat saya beda, teman-teman menganggap saya kurang berlogika. Dan hal ini sangat mengganjal saya, Pak. Memang Tuhan Yesus tidak usah dibela dengan debat kita, tapi dengan perilaku hati dan ucapan. Tetapi hati saya gelisah kepada teman saya ini, Pak. Mohon bagaimana sikap saya terhadap mereka, karena seolah-olah membenarkan orang baik dengan mengesampingkan kebenaran Alkitab. Terima kasih Bapak Erastus. Tuhan Yesus kiranya memberikan perlindungan dan umur panjang kepada Bapak. Amin. Yang pertama, Yesus jelas tidak menikah. Jelas tidak menikah. Tidak ada keharusan di masyarakat Yahudi harus menikah, itu tidak ada keharusan. Nah, kalau Rasul Paulus apakah pernah menikah? Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul, ya, orang muda yang membunuh Stefanus disebut orang muda loh, ya, Rasul Paulus. Orang muda tapi menjadi anggota Sanhedrin. Apakah mungkin anggota Sanhedrin tidak punya istri? Itu pun juga sebenarnya masih sebuah spekulasi. Apakah berdasarkan umur atau berdasarkan perkawinan menjadi anggota Sanhedrin? Namun demikian, anggaplah Rasul Paulus pernah menikah, anggaplah. Tapi dengan pertobatannya dia dikucilkan, dia dibuang, dia tidak menikah lagi, juga tidak masalah sebab akhirnya memang dia tidak memiliki teman hidup. Ketika dia menulis suratnya kepada jemaat Korintus, kepada orang-orang yang tidak atau belum menikah, dia berkata lebih baik kamu seperti aku. Di sini jelas Rasul Paulus tidak memiliki istri. Jadi soal menikah atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Tetapi jelas tidak punya istri. Itu kalau Rasul Paulus. Ya, ingat yang pertama, dia disebut sebagai orang muda. Yang kedua, tidak ada kepastian apakah anggota Sanhedrin harus punya istri. Ya. Tiga, kalaupun pernah punya istri, kalaupun, yang jelas Paulus ketika menginjil sampai mati tidak memiliki teman hidup. Yang karenanya dia bisa menasihati jemaat Korintus, aku lebih suka kamu seperti aku yang tidak memiliki pasangan. Ya. Jadi soal ini jangan dibesar-besarkan karena tidak membawa pengaruh atau dampak untuk iman Kristen kita. Ya, oke. Tetapi kalau Yesus dikatakan menikah itu menurut saya kurang ajar. Ya. Yesus tidak menikah. Ya, kesuciannya sempurna. Oke. 0878 2474 6 dan seterusnya. Janda usia 67 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih. Saya diteguhkan setelah mendengar pembahasan Bapak mengenai kalau kita sakit harus ke dokter. Selama ini saya mendengar dari gembala saya bahwa oleh pilur-pilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit telah dipakukan di kayu salib. Jadi kalau kita sakit disuruh berdoa dan tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mendengar itu hati saya merasa tidak sejahtera, merasa tertuduh karena kalau saya sakit, saya rajin periksa ke dokter dan minum obat. Setelah mendengar khotbah Bapak bahwa tubuh kita bait Allah, kita harus menjaga kesucian dan kesehatannya. Saya yakin bahwa langkah saya berobat dan mentaati perintah dokter itu tidak salah. Betul, tidak salah. Karena saya yakin Tuhan bisa memberikan kesembuhan secara ajaib ataupun melalui tangan dokter dan obat. Amin. Yang kedua Pak, anak saya laki-laki yang dulunya pelayanan musik di gereja, karena kecewa oleh gembala dan ketua youth-nya tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga dia tinggalkan gerejanya. Dan waktu mau bergabung dengan gereja saya, anak saya ditolak mentah-mentah. Padahal anak saya saat itu sedang goncang rohaninya. Ditolak oleh istri pendeta saya. Kami beda gereja. Rasa kecewanya ini membuat anak saya meninggalkan Tuhan Yesus dan kemudian menikah secara agama lain. Sebelumnya saya sudah peringatkan dan larang keras. Sampai saat menikahnya pun saya tidak menghadiri. Tapi karena saya masih berharap dan berdoa,
agar anak saya sadar dan kembali lagi ke gereja. Saya tidak menolak atau memusuhi anak mantu saya. Cukup lama saya bisa menerima. Namun di mata saudara seiman saya disalahkan karena mengapa anak saya sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana menurut Bapak pertanggung jawab saya di depan Allah Bapak kelak? Mohon nasihat Bapak. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus. Oke, mengenai soal sakit dan dokter tidak ada pertanyaan. Mengenai yang kedua ini, yang pertama, saya tidak menghakimi ibu ya, mengapa sampai anak pindah agama. Faktornya banyak. Tadi dikisahkan dia kecewa dengan satu gereja yang tidak jujur soal keuangan. Dia pindah gereja pun ditolak sampai kemudian dia menikah dengan secara agama lain. Atau dengan pasangan yang beragama lain. Belum tentu ibu salah, tapi belum tentu juga ibu benar. Tetapi baiklah, kalau ibu salah pun minta ampun, Tuhan ampuni. Saya salut, saya appreciate, saya menghargai ibu yang tidak memusuhi menantu ibu. Itu sudah sikap yang baik. Ya. Dengan cara itu kita bisa memenangkan kok. Sangat mungkin kita memenangkan. Namun di mata saudara seiman saya, di mata saudara seiman saya disalahkan. Nggak usah peduli. Nggak usah pusing dengan apa kata orang itu. Ya. Biar saja. Nggak usah peduli. Sekarang ibu bagaimana menunjukkan sikap yang baik kepada anak dan pasangan hidupnya atau istrinya yang beragama lain. Dan ini menjadi PR ibu untuk mereka. Ya, jalani terus Bu. Terus belajar firman Tuhan. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya nanti di belakang langit biru, di balik kubur kita. Selamat berjuang untuk menyelamatkan anak dan menantu. 0821 39 913 dan seterusnya. Salam Om Eras. Apakah doa kita bisa dicuri oleh iblis? Seperti yang pernah saya dengar di sekolah minggu dulu. Dan apakah seorang boleh operasi plastik membuat garis mata? Yang pertama, apakah doa kita bisa dicuri oleh iblis? Tidak bisa. Doa itu percakapan. Tidak bisa. Maksudnya dicuri itu apa saya nggak ngerti. Kita doa terus suaranya dihilangkan. Tidak bisa. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Apakah boleh operasi plastik membuat garis mata? Saya tidak jawab boleh atau tidak, tapi tanya hatimu apa motivasimu. Karena kita kalau sudah punya alis begini sudah bagus, ini kurang apa? Ya, nanti malah jelek, ya. Belum tentu tambah bagus. Jadi itu dipersoalkan dengan Tuhan. Motivasi Anda operasi plastik alis itu apa? Ya, oke. Saya kira itu saja. Saya nggak mengatakan salah atau benar, tapi motivasimu. Dan saya tambahkan bahwa ini sudah bagus ya. Nggak tahu kalau saudara pernah kecelakaan atau ini berantakan ya. Kan operasi plastik untuk konstruksi karena kecelakaan ya itu pasti nggak salah. Tapi kalau operasi karena estetika, nah itu yang dipertanyakan. Apa motivasinya? 0815 28746 dan seterusnya. Salam, saya mempunyai keluarga dengan 2 anak perempuan. Suami dan anak pertama saya agama lain. Saya dan anak kedua Kristen. Awal nikah memang sudah kesepakatan masing-masing beda agama. Keluarga besar kami juga banyak yang beda agama. Mereka hidup rukun. Kami nikah dengan restu kedua orang tua kami dan menghormati dalam perbedaan itu. Setelah 10 tahun pernikahan saya baru merasa apa yang saya lakukan salah. Saya membiarkan suami dan anak saya yang pertama tidak selamat. Saya dan anak yang kedua selalu mendoakan suami, papa dan anak kakak kami. Semakin kami kuat beribadah, mereka juga kuat untuk sembahyang. Awalnya mereka biasa-biasa saja. Pertanyaan saya, posisi saya bagaimana menurut Alkitab? Saya tidak boleh cerai karena saya sebagai penyelamat. Buat mereka apakah betul? Satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Begini Bu, yang pertama, jangan cerai kecuali suami menghendaki cerai. Itu pun juga belum tentu dengan mudah kita cerai. Ya.
Ibu memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan suami dan anak pertama yang ikut suami. Benar sekali. Jangan menjadi lemah kalau ibu melihat mereka makin rajin ibadah di agamanya. Karena Tuhan pasti memiliki cara untuk membuat orang bisa selamat. Mengenai satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan, ini harus dimengerti dengan benar. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Kalau ayat umum itu ayat yang dikenakan untuk semua orang. Di segala tempat. Kalau ayat khusus itu belum tentu dikenakan kepada semua orang. Jadi ketika kepala penjara di Filipi itu ya melihat Paulus lolos dari penjara, kan takut tuh. Ya, dia berkata kepadanya, percayalah kepada Yesus, kamu akan selamat kamu dan seisi rumahmu. Ini ayat yang khusus, yang tidak bisa dikenakan untuk semua orang. Satu orang percaya Yesus, satu keluarganya belum tentu masuk surga juga. Tetapi satu orang yang percaya Yesus bisa menggarami, tapi tidak pasti. Nah sekarang ibu tinggal berjuang untuk bisa menggarami suami dan anak pertama yang belum percaya Yesus. Jadi itu ayat khusus. Seperti Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Itu khusus. Tidak semua orang harus menjual hartanya untuk ikut Yesus. Tetapi maknanya adalah ikut Yesus harus tidak terikat oleh ikatan harta. Nah itu. Jadi ada ayat umum, ada ayat khusus. Saya kadang menangis terutama untuk anak saya yang pertama. Gimana cara menyelamatkan dia? Saya merasa bersalah. Kenapa saya tidak tegas dari awal. Dan dari awal yang saya setuju dengan beda agama tersebut. Jadi beban saya sampai sekarang. Ya, bagaimana caranya ibu berdoa dan menjadi saksi dari perilaku ibu. Ya, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Hidup yang sesungguhnya nanti di belakang langit biru. Di langit baru bumi baru. Ya, jangan menyesali. Keselamatan yang bagaimana buat keluarga saya? Ya, perubahan hidup menjadi serupa dengan Yesus. Tapi ini harus digumuli dengan serius. Ya, Bu. Berjuanglah, Bu. Belum selesai. Pertarungan belum selesai. Berjuanglah. 0811 5166 seterusnya. Saya dari Banjarmasin, pecinta suara kebenaran. Setiap hari saya ikuti khotbah-khotbah Bapak Gembala dan saya udah ambil keputusan. Gembala saya adalah Bapak Erastus Sabdono. Karena beliau saya bisa berubah dan mau tinggalkan dunia dengan segala gemerlapnya, berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berkomitmen mau hidup suci dan tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih banyak Bapak Gembalaku. Tuhan Yesus juga sayang melindungi. Tuhan Yesus juga sayang melindungi, menyertai, menolong, dan memberkati selalu. Immanuel. Terima kasih. 0813 22 56 1 dan seterusnya. Pak Eras, bagaimana menghadapi orang yang maunya selalu dihargai? Padahal tiap hari dengar khotbah Pak Eras. Kadang kita merasa mau hidup suci, sulit. Ada saja godaan iblis yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bagaimana sikap hati saya di mata Tuhan? Bagaimana menghadapi orang yang maunya selalu dihargai pada tiap hari dengar khotbah Pak Eras? Ini maksudnya siapa? Orang lain atau si penanya sendiri? Kalau orang lain ya biarin saja. Jangan terganggu, jangan marah. Tetapi kalau itu diri kita harus lawan. Head to head dengan pikiran daging kita dan menolak itu. Ya. Kalau kita bisa menolak, kita punya niat untuk menolak, kita bisa menolak dan pasti kita sukses. Tuhan pasti memberi kekuatan. Kalau orang lain yang maunya dihargai ya sudah. Jangan menjilat, jangan menghargai tidak tulus. Jangan banyak bicara kepada orang-orang seperti ini. Jangan banyak bicara. Ya. Baik, 0812 9720 9 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan. Saya mau bertanya, apakah janji Tuhan dalam perjanjian lama masih berlaku di masa kita? Janji yang mana ini?
Di Perjanjian Lama rata-rata janji ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi untuk seluruh bangsanya satu yang utama, Yesus Kristus Juru Selamat. Itu sudah cukup, tidak perlu janji yang lain. Yesus Kristus jadi Juru Selamat kita menjadi milik Allah, dibenarkan di hadapan Allah Bapa, menjadi anak-anak Allah. Cukup, tidak perlu janji yang lain. Apakah ada kitab kehidupan yang akan dipakai untuk mengadili manusia? Bukan kitab kehidupan, kitab-kitab, bukan kitab kehidupan. Ya, apa kita yang selalu melakukan dosa dan selalu minta ampun kepadanya bisa dianggap mempermainkan Tuhan? Bisa, kalau kita memang tidak mau berhenti bersalah. Tapi setiap kali kita salah, kita mesti mengakui dan belajar untuk tidak mengulanginya. Terus jatuh bangun lagi. Itu tidak mempermainkan Tuhan. Asal tidak sengaja kita membuat itu. 4. Menjelang pulang ke rumah Bapa, apakah pada saat terakhir manusia minta pengampunan diterima dan dilupakan oleh Tuhan dan kitab kehidupan bisa bersih dengan darah Yesus? Nah, ini penyakit banyak orang yang mau bertobat kalau mau mati. Kalau mau mati baru mau bertobat. Orang yang berpikir begitu kemungkinan besar tidak akan selamat. Itu kurang ajar. Orang yang tidak mengenal Yesus di ujung maut diinjili bisa terima Yesus, itu puji Tuhan. Tetapi itu pun pasti ada dasarnya mengapa dia bisa menerima Yesus. Kalau memang belum atau tidak ada dasarnya, dia tidak bisa terima Yesus. Tetap tidak mau. Nah, kita tidak boleh berpikir sebelum mati atau hari-hari terakhir kita sungguh-sungguh. Itu sikap yang kurang ajar dan pada umumnya justru tidak akan selamat. Ya, saya kira itu saja, saudaraku sekalian. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Saya akan menyampaikan lagi di episode yang ke-99. Tuhan memberkati.